tanaman untuk ke luar kota atau jarak jauh. Nah, kalau setiap orang pasti punya cara yang berbeda ya. Nah, kalau Firdaus Floris cara pengirimannya seperti ini. Bahan-bahannya, alat-alat yang dibutuhkan pertama kunci, itu udah pasti ya, buat memotong kardus. Kemudian cutter ini fungsinya potong juga sih sebenarnya, tapi dia lebih mempertegas potongan-potongan kecil ya. Kemudian penggaris, ini fungsinya untuk ukur ya, kita mau potong sepanjang apa kardusnya. Jadi kalau bisa ada, kalau nggak ada dikira-kira juga boleh. Kemudian lakban, jangan lupa nih lakban yang alat buat ngelakbannya. Terus juga saya sudah punya ini nih, ini untuk mengirim paket yang nggak boleh dibanting, walaupun pada kenyataannya mungkin ada juga yang dibanting ya. Nah ini aku tetap pakai ini, walaupun nanti di pengirimannya juga aku minta untuk dikasih tulisan tidak boleh dibalik atau dibanting ya, itu buat sejarah aja. Dan alat tulis lainnya kayak pulpen, spidol, dan relatifnya. Dan juga terakhir yaitu kardus. Ini kardus untuk membungkus. Aku pakai kardus yang sudah ada di kios ya. Boleh kardus baru, terserah kardus baru. Kalau kita pakainya kardus yang ukurannya agak tebal ya, tuh, supaya aman di perjalanan. Kita mulai ya. Untuk pertama, nah ini kebetulan ada pengiriman paket keluar kota. Ini namanya Pinketin. Nah kan kalau Pinketin dengan pot yang sekecil ini kan biasanya pengiriman itu berdasarkan permintaan dari pembeli ya, apakah mau dikirim menggunakan angkot atau dikirim hanya media aja. Nah aku kebetulan ini untuk yang media aglonema ini kan sedikit ya, jadi aku kirim menggunakan angkot. Satu lagi ini keladi wayang, keladi wayang ya. Kalau ini berat banget, ini mungkin kalau diperkirakan bisa lebih dari 3 kilo. Jadi untuk meminimalisir resiko sih jadi ongkir yang terlalu berlebihan, mungkin akan aku keluarkan media ini. Yuk kita mulai ya. Jadi sahabat, setelah siapkan bahan tadi, kita siapkan bulatan ya dari kardus untuk menutup pot yang akan kita kirim ya. Soalnya kalau misalnya potnya tidak ditutup pakai kardus, otomatis ketika terbalik metannya akan terburai gitu, akan keluar semua. Jadi kita tutup, kita masukin tisu dulu di dalam potnya, kemudian kita tutup pakai kardus. Kardusnya sudah kita potong ya tadi ya, ada di gambar. Kemudian kita kita solatip ujung-ujungnya dulu. Kemudian setelah ujung-ujung kita solatip, kemudian baru kita lakban. Sudah tertutup rapat, kemudian kita lakban ya sahabat. Nah jadi deh, ini hasilnya sudah rapat banget, jadi kalau dibolak-balik tidak akan rusak. Kemudian kita buat untuk melindungi si daunnya ya. Nah, aku pakainya di sini koran untuk pelapis pertama aja sih. Kemudian korannya ini dibuat seperti caping ya, seperti segitiga. Kemudian kita solatip nih. Ini hanya untuk lapisan pertama aja. Terus kita rapihkan, ini dirapihin supaya nanti pada saat di kardus itu bentuknya rata. Kemudian kita bikin nih lapisan yang kedua. Tadi kan baru lapisan pertama ya. Ini lapisan yang kedua. Kita ukur dulu nih tinggi si tanamannya berapa.
Kemudian kita nih, tujuan untuk melipat-lipat kardus ini tuh supaya memudahkan untuk membentuk bulatan. Nah, jadi lebih mudah kan kalau sudah dilipat dan lemes seperti itu. Oke, kemudian kita gunting. Untuk memudahkan sih sebenarnya pakai cutter ya, biar cepat. Kalau gunting kadang-kadang kalau tebal sekali agak susah untuk digunting. Oke, ini lapisan langsung kita tutup rapat. Kita tutup sempurna ya, tuh kita bentuk bulatan seperti itu supaya atas dan bawahnya aman. Nah, bagian bawah aku buang sedikit karena kan ada bentuk pot itu kan biasanya seperti tabung ya, runcing di bawah, di atasnya tidak. Nah, supaya bawahnya rapat gitu, aku gunting bawahnya, kemudian kita bisa tutup tuh, tutup atas dan bawah, bisa pakai kardus lagi ya tuh. Aku sengaja bolongin bagian atasnya supaya tanaman bisa bernafas. Jangan salah ya, makhluk hidup semuanya bernafas. Nah, memang untuk tumbuhan dia mengeluarkan ketika fotosintesis dia mengeluarkan oksigen, tetapi untuk bernafas dia tetap membutuhkan oksigen. Jadi kita kasih lubang untuk dia bernafas di situ. Oke, atas bawah rapat. Ini bertujuan supaya tanaman tetap aman sampai di tujuan ya. Nah, step terakhir adalah kita buat untuk lapisan ketiga. Lapisan ketiga ini tujuannya adalah untuk membungkus tanaman ya. Jadi lapisan 1 udah, 2 udah, ini lapisan ketiga. Lapisan ketiga ini kita ukur dulu. Jangan lupa untuk mengukur supaya berbentuk apa yang mau kita bentuk, mau bentuk segi 4K, mau bentuk segi 6K, atau mau bentuk seperti apa nih untuk lapisan luarnya ya. Yang penting paketnya aman dan terjaga sampai ke pemiliknya nih. Nah, aku sebenarnya ini mau bentuk kotak, bentuk segi 4 lah. Oke, udah. Kemudian kita lakban seluruh sisi, bertujuan supaya lebih rapih, bertujuan untuk rapi, terus lebih indah juga, dan dari sisi keamanan juga lebih aman lagi. Oke. Jangan lupa untuk memberi tanda di atas dan bawah ya, karena ini kan sama sisinya. Jadi Ini mau supaya benar ya. sudah aman ya. Ya, sana ya. Oke, makasih udah ikutin terus cara pembuatan making tutorial tata cara membungkus paket. Makasih. Assalamualaikum. Buat sahabat Firdaus Floris, jangan lupa ya,
like, and subscribe. Makasih. Assalamualaikum.